Nanti yang telat seperti biasa beda. Oke. Nanti yang lainnya yang telat seperti biasa ya. Suruh maju. Baca orang visi. Gak baca visi. Nah, sudah. Biasa normal santai aja. Oke. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam latihan belajar mengajar bahasa Indonesia. Latihan ini latihan bukan serius, jadi nggak usah terlalu santai. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas tentang apa itu ada visi. Kita belum ada visi itu apa? Yang kita bahas bukan visi, tapi ada yang di dalam visi. Di dalamnya karya fiksi. Harusnya kalau kita 11 itu harusnya tahu, masa nggak tahu kan? Tahu apa perluasan soal? Karya fiksi itu apa? Kita akan membahas di dalam karya fiksi, bukan karya fiksi. Tapi ya apa itu ketahui dulu apa itu karya fiksi. Karya fiksi adalah karya imajinasi. Kebalikannya karya fiksi, karya non fiksi. Kalau karya non fiksi berarti ya realita. Kalau karya non fiksi itu contohnya ya ini buku paket, modul, terus apa lagi karya ilmiah, ini yang realita. Nah, itu karya non fiksi. Kalau karya fiksi contohnya novel, itu novel yang novel mas. Komik, bisa apa lagi? Soal. Karena begitu contohnya apa? Emang rambutmu yang pakai ini. Cerpen, apa lagi? Banyak ya. Novelet. Terus untuk kali ini yang kita bahas adalah cerpen. Ya, kelas 11 ada pelajaran cerpen kan? Ya. Betul. Alhamdulillah ya. Enggak, emang saya sadar kalau saya. Nah, cerpen yang kita bahas untuk kali ini cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Benar, cerpen itu cerita pendek. Kalau istilah Inggrisnya short story.
adalah salah satu karya sastra. Karya sastra banyak mas boleh ya, ternyata ya. Kemarin yang pertama puisi, drama, siaran cerpen, apalagi pantun, pirang-pirang pokoknya. Nah, salah satu karya sastra apa mas itu ngitung berapa itu? Ya salah satu karya sastra yang apa ini? Yang berbentuk prosa fiksi. Salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya prosa fiksi tadi apa? Nah, berupa imajinatif. Salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, yaitu bukanlah kejadian nyata melainkan imajinatif seorang penulis. Ya. Siapa sih yang bisa menulis cerpen itu? Semua orang itu bisa ya, termasuk Mas Habib, Mas Royan, Mas Mahir, ya, Mas siapa lagi? Rizky, semuanya pokoknya bisa ya. Terus kalian bisa menulis sebuah cerpen, itu bisa kejadian dimanapun, kejadian di sekolah, kejadian ketika apa itu ke kamar mandi, mungkin kejadian di gundul. Nah, itu bisa dijadikan cerpen. Nah, paham nggak? Cerpen itu yang gitu, sebuah karya imajinatif yang bisa ditulis kapanpun oleh siapapun dan dimanapun. Gitu ya. Sekarang kita tahu apa itu cerpen. Sekarang ciri-ciri cerpen. Pastinya semua karya sastra itu ada ciri-cirinya ya. Kayak kemarin seseorang aja punya ciri-ciri, masa cerpen ya ada ciri-cirinya. Kita bisa mengetahui cerpen itu pastinya apa itu diketahui dengan ciri-cirinya. Cerpen adalah salah satu sastra. Ya. Cerpen kalian bisa membaca di kamar mandi sambil berak, bisa membaca pas ya. Dari keluar sampai cebok pas ber. Nah, kalau novel ya nggak bisa kalian baca novel, berak sambil baca novel ya nggak bisa. Kelamaan bisa. Bisa musoy, nasi garing. Nah, gitu ya. Terus untuk ciri-ciri lagi penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, nggak usah terlalu formal mas penggunaan bahasa, nggak usah terlalu bagus, biasa ya. Penggunaan bahasa sehari-hari. Terus apaan ya? Ayo apa mas? Nomor 5 apa? Ada kesan dan pesan. Nah, ketika kamu membuat sebuah cerpen, pastinya ada kesan dan pesan. Buat seorang pembaca nanti, ketika kamu menciptakan sebuah cerpen, kamu harus menyiapkan kesan dan pesan apa nanti yang harus diterima, yang harus diterima sama pembaca. Oke? Halo mas. Jadi Kafa sama siapa namanya? Misbah nggak berangkat. Wah, bego menang Pak. Dia nggak jadi apa itu baca cerpen sih ya. Terus ini udah ciri-ciri cerpen sudah semua. Yang kedua kita akan membahas, yang ketiga berarti kita akan membahas sebuah struktur cerpen. Kita membuat cerpen harus ada strukturnya apa saja, ya enggak? Kemarin membuat drama ada pembuka, terus habis pembuka pengenalan ada konflik, terus yang terakhir ada penyelesaian. Sekarang cerpen ada juga struktur cerpen. Anak pembuka udah belum?
struktur cerpen. Apa ini? Sulit. Struktur cerpen apa saja? Tahu? Tema. Tema dulu ya. Hah? Judul. Ya, judul. 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 Nah, tema. Judul. Terus orientasi. Orientasi nanti. Belum, kita masuk abstrak dulu. Abstrak itu apa? Pengenalan. Awal mula pengenalan. Abstrak namanya. Kalau di cerpen namanya abstrak. Apa tadi? Awal pengenalan. Terus yang ketiga, Mas? Orientasi. Apa itu orientasi? Benar, orientasi itu apa? Penjelasan. Orientasi itu apa? Apa? Pengenalan. Latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, atau dan suasana. Latar tempat digambarkan. Kalian membuat cerpen di mana ya enggak? Latarnya di kamar mandi, latar tempat digambarkan. Terus, apa lagi? Setelah abstrak orientasi klimaks. Klimaks bukan namanya bukan klimaks, Mas. Kalau di sini evaluasi. Yang nomor 4 komplikasi dulu. Sebelum klimaks kita komplikasi dulu. Komplikasi. Penting ini, Mas. Komplikasi. Komplikasi yaitu diceritakannya urutan kejadian. Umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Diceritakan urutan kejadian. Yang pertama, apa itu? Saya berjalan di kamar mandi, misal ya. Urutan kejadian. Nah. Terus, habis komplikasi terjadilah sebuah evaluasi, yaitu dikenalnya konflik hingga klimaks konflik. Di sini puncak-puncaknya, Mas. Nah, di puncak-puncaknya maling motor ya sini. Dia digebuki, di apa? Dimasak, dipateni, soalnya. Kayak misal ada kemarin kayak sabul ya harusnya dimasak kelamaan. Diobong karwane, kebiri. Itu sang predator ya. Ya, Samsul, tonggomu asal. Nah, kamu sepatu aja. Itu biasanya sebelah mana, Sol? Apa? Sebelahmu pas? Sebelahmu pas? Sebelah lagi? Sebelumnya, Pak. Lumayan. Sebelumnya? Kamu mau tahu ya? Ada konflik. Hingga klimaks, konflik klimaks. Klimaks ini apa? Klimaks, klimaks puncak konflik, ya. Terus habis itu resolusi. Apa resolusi? Mas? Penyelesaian? Nah, penyelesaian konflik, penyelesaian masalah, benar. Penyelesaian konflik.
terakhir, Mas, kode, yaitu nilai moral yang bisa diambil dari cerita. Yaitu tadi kayak ini, ada kesan dan pesan seorang pencipta. Kode, nilai moral satu yang bisa diambil dari cerita. Ya. Sudah berapa menit atau? 6. Tadi berapa? Nggak tahu, Pak. Dia lebih. Ya udah ya. Terus yang terakhir, ini udah mungkin udah paham struktur cerpen? Ada paham benar benar tahu sih. Serius ini Fauzan, serius ini nggak jadi. Iya nih. Nggak tahu kapan kamu bisa membuat cerpen ya kan nanti. Serius ini ya. Apa ini? Struktur cerpen udah paham? Ayo coba ini, ayo lagi coba ini gawe cerpen. Harus ada ketika kamu membuat cerpen. Harus ada ini, harus ada ini semua. Ya, nggak boleh judul sama awal pengenalan toh. Nah, judul saya maling, awal pengenalan malam-malam membakar apa itu namanya bebek. Aku pengen maling. Ya semua toh nggak boleh apa itu bebek. Nanti harus ada latar belakang gambarkan. Ya, maling ini misal Gono. Bisa. Terus dan selanjutnya. Terus yang terakhir kita bahas tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, terakhir unsur unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua. Apa? Unsur intrinsik dan Mas siapa? Mas Benu. Unsur intrinsik tadi apa Mas Benu? Salah satunya tema tangguh alhamdulillah akhirnya. Terus yang kedua apa setelah tema? Apa setelah tema apa? Tokoh dan perempuan. Pasti kalian baca cerpen harus ada tokohnya. Dan tokohnya satu biasanya. Kebanyakan satu. Kalau dua tiga itu hanya buat pendukung saja.